Halo teman-teman, sekarang saya sudah ada di air terjun Wera Saluopa. Perjalanan Pataba Adventure kali ini akan melihat sisi lain dari air terjun Saluopa. Maksudnya adalah kita akan menelusuri sampai ke hulu. Ada apa saja keindahan-keindahan dan destinasi yang bisa dilihat oleh seluruh teman-teman yang menyaksikan episode spesial air terjun Saluopa. Halo. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Ada yang bisa dibantu Pak? Kami itu ingin menelusuri sampai ke hulunya air terjun Saluopa. Iya. Apakah bisa Bapak memberikan informasi siapa kira-kira yang bisa menjadi guide kami untuk sampai ke atas? Iya, ada di sini biasanya kalau bule itu ada yang penyakit tersebut itu dia sering bawa, mungkin dia pasti bisa dia untuk membawa Bapak ke atas. Oke, kita bisa minta tolong untuk mengantarkan ke Bapak yang bisa mengantar kita. Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ini Pak, kebetulan ada orangnya. Oh, iya. Silakan Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi gini, Pak, kita ingin menelusuri air terjun Saluopa ini sampai ke hulu. Oke. Kita cuma ingin tahu ada apa sebenarnya sampai di hulu sana kan? Bapak bisa mengantar kita sampai ke hulu? Itu memang sering saya lakukan itu. Saya sering bawa bule ke atas. Iya. Ada beberapa waktu perjalanan 3 jam, Ya. setengah hari atau 1 hari. Oh iya. Jadi mungkin Bapak berencana 1 hari atau Mungkin kita siapkan 1 hari ini untuk mengeksplor Oke. air terjun Saluopa. Jadi bisa Pak ya? Saya Oke, bisa terima bantu. kasih banyak. Kita sangat bersyukur karena kita langsung menemukan orang yang tepat dan memang biasa membawa turis asing sampai ke hulu air terjun Saluopa. Oke, mau tahu apa saja yang kita dapatkan di perjalanan sampai ke hulu air terjun Saluopa? Ikuti terus perjalanan Pataba Adventure. Jadi ini Pak, ini saya punya tempat ini. Oh ya, situ Pak ya? Iya. Jadi di sini saya Pelan-pelan. menjual sesuatu seperti minuman atau makanan. Iya. Jadi mungkin juga kita naik ini, kita mempersiapkan dulu bahan kita untuk makan di atas, Oh iya. air minum, segala sesuatunya, lights, center untuk Mm-mm. kita masuk ke gua. Mari Pak. Ya. Ya. Jadi Pak, silakan duduk dulu. Oh iya. Mungkin saya akan mempersiapkan lebih dulu Oke, sip. makanan kita. Oke. Ini Pak, nasi yang kita mau bawa ini. Oke. Ini nanti dibungkus ini pakai daun pisang. Oh iya, jadi nanti kita ke atas langsung bawa bungkusan gini ya? Iya. Oh bagus, jadi kan tidak bikin berat bawaan, Ya. tapi isinya mantap. Oke. Oke. Terus juga kita akan bawa kopi Ya. untuk minum kopi di Iya. atas. Nanti gelasnya kita ambil bambu di atas. Oke. Jadi ini Pak, ini nasi Ya. sengaja dibungkus di daun Di daun, pisang supaya aroma daun pisang itu Oh gitu. memperharum Memperharum banget, memperharum. makanan. Ini kayaknya nasinya ini ukuran mini nih. Kalau saya punya kameramen, aduh, kayaknya harus 3 kali nih. Terus ini lagi, ini ikan Pak ya. Ini yang biasanya kami bawa ini ikan sederhana, ikannya ikan dari laut. Sudah dicampur sama sambal untuk makan siang di atas. Oke. Jadi ini sengaja saya tunjukkan sama Bapak, mungkin Bapak cocok dengan Bapak kalau ikannya. wah sedap. Oke, kalau tidak mungkin telur karena biasa ada yang tidak cocok dengan. Tapi sebenarnya ada kita punya tim yang tidak makan ikan ini. Ada. Ya, tapi kalau bisa nanti bawa lombok sama garam saja dia. Oh begitu ya. Iya. Kita untuk ke hulu sungai itu ternyata tidak hanya membawa badan, karena Bapak ini sudah mempersiapkan seperti SOP gitulah. Mereka ini kalau membawa tamu ke hulu itu inilah SOP-nya. Jadi
dipersiapkan makanannya, disiapkan minumannya. Yang jelas dalam perjalanan itu dengan harapan ini tidak ada lagi halangan-halangan yang akan didapatkan di jalanan. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kita Pataba Adventure sampai di hulu air terjun Saluopa. Oke, masih ada lagi nih Pak. Oh iya ya. Ini untuk masak air. Kita juga harus membawa parang untuk mengambil bambu di atas, dan mungkin saja kalau ada kayu terbanting di atas kita bisa membersihkan jalan kita. Itu persyaratan standar, Pak. Harus dibawa itu. Jadi ini kita masukkan saja di sini. Ini, Pak. Itu, Pak. Ini supaya tidak terhambur. Ya. Oke teman-teman, ternyata kita harus membawa air mineral karena salah satu kandungan air di air terjun Saluopa itu adalah dia berkapur. Ya. Berkapur. Makanya itu di air terjun Saluopa itu batunya tidak licin karena airnya mengandung kapur. Jadi kita harus membawa air mineral sendiri karena air yang di atas kita ragu untuk minumnya. Sini Pak. Ini masih ada Pak ya? Oh iya. Senter untuk Yang penting harus dibawa lah. Ya. Gimana Pak? Oke, kalau sudah siap, tapi sudah lengkap semua itu. Sudah. Kita harus berdoa dulu nih supaya perjalanan kita tidak ada halangan di jalan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Oke Pak, kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Oke. Berdoa mulai Pak. Selesai Pak, amin. Oke. Oke, go. Jadi saya mau ambil tongkat dulu. Oke, sip. Supaya jangan kita mengambil kayu di hutan. Oh iya, betul. Ini saya sudah persiapkan. Ah iya ya. Saya yang panjang Pak, karena saya Ya. lebih tinggi kan. Oke. Oke Pak, kita jalan. Ini hanya untuk kepentingan nanti kalau di atas Pak. Ya, kalau kita mendaki bisa bantu tongkat. Oh iya. Jam 7 pagi kita berangkat. Mulai menyusuri samping kiri dari air terjun Saluopa. Start pertama, perjalanan sudah mulai mendaki. Dan ini belum apa-apa, karena tenaga kita masih cukup kuat. Kita pun meneruskan perjalanan. Menurut Pak Wisman, estimasi perjalanan kita akan sampai nanti di hulu air terjun Saluopa sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi kalau dihitung, maka kita akan membutuhkan perjalanan 3 jam sampai 4 jam. Terus tapi pada waktu malam. Terus sekarang ini kalau kita beruntung kita bisa lihat apa itu, monyet yang seperti di kebun kopi. Oh iya. Sama honbil, tapi di atas lagi. Oh gitu. Ini Pak Jack, Ya. ini kayu bukan disengaja dibanting atau Oh, iya. disensor sekarang ini. Kayu memang yang terbanting dengan sendirinya Oh gitu. karena mungkin angin kencang. Oh iya iya. Terbanting. Namun jika ada orang yang datang mau mengambil untuk dijadikan apapun, harus tetap dia izin ke di pemerintah, yaitu dinas terkait, ada kehutanan sama dinas pariwisata. Oh iya. Karena nanti dianggap ini walaupun dibikin kayu Iya. api, dibuat kayu api, anggapannya disengaja ditebang. Disengaja tebang. Oke. Jadi tetap walaupun sudah terbanting harus Oke. izin. Berarti ini bukan karena oknum yang sengaja menebang pohon, bukan ya? Tidak. Oke ya. Di Siap. sini sudah dilarang sepenuhnya. Merambah hutan. Berani saja Pak, segede badan saya ini ditebang, Ah, tidak tanggung-tanggung hukumannya itu. Oke. Gitu. Jadi jangan main-main. Iya. Ya. Ikuti terus perjalanan kita bersama Pak Wisman. Beliau ini sangat hebat dan kuat. Kita saja sudah ngos-ngosan, tapi kita tidak mau malu dong. Kita harus sampai ke tujuan kita. Ayo.
Saya tidak, cuma acting saja, acting. Kenapa Bang Jack? Tunggu, atur nafas dulu supaya temponya bagus. Teman-teman lihat, mungkin kalau lihat dari gambar ini sepertinya tempat ini rata. Tolong kamera ke bawah sebentar. Bagaimana kemiringan di bawah? Sungguh ini perjalanan yang sangat luar biasa. Abdi Saputra, kameramen satu, sudah mulai merasakan lelahnya. Sebenarnya ini juga kesalahan dari kita karena kita tidak menggunakan pemanasan yang tepat. Ini belum puncaknya, Pak? Belum. Ini kalau di rumah baru di welcome itu ya. Kita juga tidak membayangkan bahwa ternyata perjalanan kali ini itu memang sangat berbeda. Kita berpikir jalur samping kiri dari Salopa menuju ke Hulu itu tidak seperti hari ini, karena dari start sampai mendekati Hulu itu semua pendakian. Jadi memang sungguh sangat melelahkan. Pelajarannya memang kita harus melakukan pemanasan agar pada saat kita melakukan perjalanan itu tidak selelah seperti perjalanan kali ini. Adventure itu ini teman-teman sebelum naik jangan lupa pemanasan. Baru jangan bawa banyak bawaan. Abdi bawaan satu kampung nih semua. Saat ini kurang lebih jam 9 pagi. Artinya sudah 2 jam perjalanan kita dan kita barusan beristirahat di puncak tertingginya. Sekarang ini saya berada di puncak air terjun Salopa sisi kanan. Sisi kanan kalau kita menghadap gini air terjunnya, maka saya sekarang berada di bukit sebelah kanannya dan di sinilah tempatnya itu. Pak guide sudah duluan ditinggalkan saya, tapi dia tidak jauh. Dan inilah adalah puncaknya. Dan sekarang kita meneruskan perjalanan. Sepertinya perjalanan berikutnya ini sudah agak lebih landai, agak menurun. Menurut Pak Wisman, ini sudah jalur agak menurun sampai mendekati Hulu nanti. Teman-teman bisa dengar tidak? Suara air terjun sekarang sudah semakin Teman-teman pernah lihat film Tarzan? Ini adalah satu propertinya yang tertinggal di sini. Tidak teman-teman, ini adalah akar dari pohon yang menjuntai dari atas ke bawah, nanti akan menjadi salah satu kayak menjadi pohon juga gitu. Di sana. Kita di mana Bang Jack? Saya sekarang sudah berada di hulu air terjun Salopa. Dan di tempat ini teman-teman bisa melihat sendiri, inilah hulunya Salopa. Mungkin teman-teman yang menyaksikan tayangan ini pernah ke Salopa,
masukin teman-teman, baru di bawahnya inilah. Kita akan, tapi bukan hanya sampai di sini, ada beberapa hal lagi yang akan kita perlihatkan kepada teman-teman atas bantuan Pak Wilman mengantar kita mengeksplor air terjun Salopa. Ini tanaman apa? Kenapa ini Mbak begini, Pak? Ini semacam sejenis pinang ini. Oh, sejenis pinang ya? Ya, dia umbutnya ini Hah? bisa dimakan. Heeh. Ini bisa dimakan. Dimakan manusia? Iya. Oh iya. Jadi lihat ini Pak Jack, Hah. seperti dirusak ya. Ini monyet yang makan ini. Oh, monyet? Ya, Bukan orang? bukan. Umbutnya ini monyet karena agak manis dan dia tidak keras. Jadi ini kenapa sampai monyet sudah makan ini? Karena sekarang bukan musim buah. Oh gitu, ya ya ya. Kelaparan ini. Heeh. Ya. Monyet kelaparan. Ini jelas ini. Lihat ini. Heeh. Seperti yang dicabik-cabik ini. Heeh. Ini kan. Oh iya, monyet punya anu ya. Jadi di dalam sini umbutnya. Heeh. Oh itu, Di dalam oh sini. sudah diambil ya? Sudah. Oh dimakan. iya. Betul. Sekarang kita mau menyeberang sungai dulu, sampai di hulu yang lebih bagus tempatnya, kita mau ngopi di sana. Jadi kita harus buka sepatu dulu karena perjalanan masih panjang. Tidak enak kalau sepatu basah nanti di perjalanan berikutnya. Ya, jadi ini Pak Jack, Ya. inilah sudah hulu Oh ya. Salopa, dalam artian tidak ada lagi air terjun. Oh iya iya iya. Sudah ini. Dia semacam sungai saja ini. Jadi ini sudah yang Sungai Salopa yang sebenarnya. Ini adalah hulu dari air terjun Salopa. Ini Pak Jack bagus juga ya. Iya. Ini apa namanya, Pak? Nah, itu sejenis yang tadi. Oh, ini yang dimakan monyet ya. Wow. Airnya sangat dingin sekali, teman-teman. Yang selama ini kita melihat air terjun Salopa, sekarang saya benar-benar berada di hulu Sungai Salopa. Ini adalah hulu air terjun Salopa yang sangat fenomenal. Kita akan ngopi di sini. Temani kita ngopi di hulu air terjun Salopa, teman-teman. Oke? Ini ceritanya kita mengambil bambu, teman-teman. Bambu ini akan dijadikan seperti gelas, jadi gitu. Jadi memang bambu-bambu di sini itu oleh masyarakat sekitar hanya dimanfaatkan untuk betul-betul kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi mereka kalau ke hutan itu mereka tidak bawa perlengkapan dari rumah. Mereka ambil bambu untuk dijadikan gelas, jadi gitu. Jadi tidak ada di sini pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk mengayakan diri sendiri dan merusak hutan, tidak ada. Halo teman-teman, ini adalah bambu yang akan kita rubah menjadi gelas untuk teman kita ngopi, teman-teman. Ayo. Sekarang kita lagi membuat perapian, teman-teman. Kita mau masak kopi di sini. Unik nanti cara masaknya. Ini perapiannya. Ini adalah gantungan tungku, gantungan panci. Di sini nanti kita bikin kopi dan kita dibuatkan gelas dari bambu. Dari hulu Salopa, ku tulis kisah dan semua cerita tentang pohon-pohon
tentang rimba di sini, tentang akar yang menghujam bumi. Iya, jadi ini Ah, kita potong, iya. kemudian kita bentuk lah. Oh gitu. Ya oke, kita bentuk. Oh iya ya. Tetapi dengan hati-hati jangan pecah. Oh iya ya, jangan pecah. Kemudian usahakan kalau parang yang kita pakai harus tajam, Iya. sehingga pembentukannya sudah terjadi kesalahan atau pecah. Ini yang harus hati-hati. Oh ini sudah siap ini. Ya, bersihkan. Oke, saya bersihkan dulu. Ini Pak Wisman bilang harus dibersihkan pakai pasir. Pakai pasir. Ini kan di sini teman-teman, ini masih ada bulu-bulunya nih, ya kan? Ada bulu, jadi kita harus bersihkan dengan pasir begini. Dengan tujuan menghilangkan bulu-bulu yang ada di bambu karena gatal teman-teman kalau tidak dihilangkan. Langsung di dalam. Jadi sudah siap itu? Sudah pakai. Oke, sini ku bisa berdiri di hulu Saulopa, di antara hutan, di antara pohon dan di antara rimba. Nikmati alam, nikmati indahnya. Udah, simpan terus. Kita mau ngopi di tengah hutan di hulu air terjun Saulopa, teman-teman. Saya ingin menikmati kopi. Ini pasti kopi akan rasanya berbeda. Kenapa? Karena air panas menyiram kopi dan diseduh dalam bambu yang masih segar, itu pasti akan menciptakan cita rasa yang berbeda, teman-teman. Oke, saya mau mencoba merasakan kopi yang diseduh di dalam gelas bambu. Ini saya mungkin agak hiperbola, tapi saya ingin memberikan kabar bahwa rasa kopi ini mungkin 10 warkop gitu, 10 warkop saya gabung jadi satu. Inilah hasilnya, enak sekali. Sumpah, ini bukan bambu kering, bambu segar. Jadi aroma bambu itu juga menciptakan aroma tersendiri yang sangat menjadi rasa istimewa buat para penikmat kopi.
Kalau menurut saya Pak Wisman sangat cerdas. Beliau ini adalah salah satu guide dari masyarakat lokal, yaitu yang selalu mengantar wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menuju ke titik-titik air terjun Salopa. Dan beliau ini bersama warga setempat juga menciptakan trekking khusus untuk menuju ke hulu ini, gitu. Jadi tidak semua orang sudah sampai di tempat ini. Ya, inilah nanti yang menjadi satu informasi baru. Ya. Yang maksudnya Pataba Adventure. Kita mulai akan hitung sebentar Ya. dari hulu Ya. ke bawah. Sebenarnya berapa tingkat ya sebenarnya? Karena selama ini pengalaman saya kalau saya lihat bukan 12, Bukan 12. puluhan tingkat. Masih lebih lah dari 12. Lebih dari 12. Ya. Jadi mungkin data yang diambil dari 12 tingkat itu hanya yang dilihat di bawah itu. Oh ya. Itu sampai air terjun yang tinggi. Ah. Itu saja. Oke. Selanjutnya mereka tidak datang melihat. Ah. Tetapi justru mulai dari hulu itu ke bawah itu, di hulunya Ya. lebih natural, Ya. lebih alami, Ya. tidak ada bangunan apapun. Turis mancanegara, turis asing itu lebih suka Ya. yang seperti ini. Ah. Kadang-kadang kalau kita beruntung, kita bisa melihat beberapa animal yang ada di sini. Oh ya. Nah, seperti monyet, Monyet ya. hornbill, Ya. Burung itu ya. ya burung, atau kuskus. Ah. Itu kalau kita beruntung. Ah. Tapi kita sudah melihat tadi kalau Ya. mungkin mereka agak kejauhan Agak mencari jauh. makanan. Ah. Karena sudah melihat belum musim buah. Ya, Berapa sebenarnya budget yang harus disiapkan pengunjung yang ingin menikmati trekking yang Pak Wisman ciptakan sampai ke hulu ini? Ayo. oke. Jadi budgetnya ini kalau satu orang Iya. dia tetap saya bebankan 700.000. 700.000. 700.000 sudah termasuk seperti ini, Ya. minum kopi, Iya. makan. Oh ya. 700.000. Tetapi dalam hal ini jika Lebih dari ada satu. lebih dari satu atau mungkin kalau dua boleh lah. Ah. Tapi kalau misalnya sudah lima dan seterusnya, Ah. itu harus saya sudah menghitung 250 per orang. Oh gitu. Karena berhubungan dengan makan. Iya. Nah, oke teman-teman, ini gini. Perlu saya lengkapi, beliau punya informasi adalah bahwa budget 700.000 per orang itu sudah include dengan makan siang, ngopi di sini, dan segala informasi yang beliau akan sampaikan tentang segala hal mengenai Salopa. Jadi saya pikir itu adalah budget yang sangat murah dan terjangkau, karena jika itu lebih Lebih dari 5. itu kan dia bisa dibayar bareng-bareng, Ya. walaupun seandainya agak sedikit mahal itu akan jadinya murah, teman-teman. Oke. Pada papan di sana mereka duduk dan yang mereka betul-betul nikmati minum di bambu. Bambu. Bambunya tidak ada yang tersimpan di sini, semua dibawa, dibawa ke negaranya. Jadi itu pengalaman. Bambu juga ini kalau kita ambil tua, dia akan tahan ini, Pak Jack. Dia tetap akan tahan. Jangan ambil yang muda, dia akan mengkerut. Tapi ini boleh menjadi satu pajangan di rumahnya Pak Jack, pajangan di studio. Ya. Kalau sudah masuk ke hulunya Salopa. Ya, betul. Kayaknya saya pulang ini. Oke, jadi pajangan, Ya, kenang-kenangan lah. karena kenangan. Kita sudah mendengarkan cerita data versi Pak Wisman. Artinya itu adalah data yang real menurut beliau, karena yang beliau ceritakan adalah pengalaman beliau selama menjamu dan melayani tamu-tamu yang hadir di air terjun Salopa ini. Setelah cukup beristirahat dan kita selesai ngopi, perjalanan pun kami lanjutkan. Seperti rencana awal, perjalanan selanjutnya adalah untuk menghitung berapakah jumlah tingkatan dari air terjun Salopa dari hulu sampai ke hilir. Ada satu hal yang menjadi kendala adalah seluruh kamera sudah lowbat semua, tidak ada yang bisa menyala. Akhirnya kita mendokumentasikan perjalanan pulang untuk menghitung ini menggunakan kamera handphone. Jalur ke bawah ini agak sedikit berat karena kita harus menelusuri jalur sungai. Karena di jalur sungai itu juga kadang-kadang ada pohon yang tumbang dan jalurnya masih sangat tertutup.
sehingga kita butuh bantuan dari Pak Wismanu untuk membersihkan dan kita pelan-pelan untuk menelusuri sungai ini. Sangat berat karena kita tidak berpengalaman melalui jalur sungai. Aku di sini bersama riak air, membawa salam dari alam. Saat ini kita sudah di penurunan dari hulu dan kita juga ada penghitungan jumlah tingkatan dari hulu sampai sekarang ini sudah 40 tingkat. Berapa jumlah sebenarnya tingkatan air terjun Salopa ini? Sekarang kita makan dulu, atur makan siang di sini. Air yang deras menyapu batu keras, membelai dingin sungai ini. Ini adalah makanan yang dipersiapkan oleh Pak Wisman. Mantap tentunya, cuma nasi sama ikan, tapi luar biasa karena kita nikmati di alam terbuka yang sangat indah. Oke teman-teman, makan dulu kita ya. Setelah makan, perjalanan kita lanjutkan, dan karena kondisi kamera sudah tidak layak untuk mengambil gambar, maka penghitungan ke bawah ini kita tidak mendapatkan dokumentasi yang baik. Setelah selesai menghitung dan kita sampai ke hilir, tepatnya di tingkat 12 air terjun Salopa, maka selesailah sudah perjalanan kita mengeksplor air terjun Salopa dari hulu sampai ke hilir. Halo teman-teman, tadi kita sudah menghitung jumlah tingkatan air terjun Salopa dari hulu sampai ke tempat ini. Tempat ini adalah yang secara umum teman-teman sudah tahu hitungannya bahwa air terjun Salopa itu adalah 12 tingkat. Sampai di villa itu 12 tingkat. Dan kami hitung dari hulu sampai ke titik ini adalah 54. Jadi 54 ditambah 12, maka jumlah tingkatan air terjun Salopa dari hulu sampai ke hilir adalah 66 tingkat teman-teman.